Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. 2. Pembagian dengan cara pengurangan berulang-ulang. 3. Menyebutkan peralatan menggambar. Sekarang kita baca dulu. Hari ini Benny pergi ke sekolah. Benny duduk di kelas 2 SD. Benny bertemu banyak teman di kelas. Ada Edo, Udin, Lani, dan Dayu. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita perhatikan di sini ada banyak sekali anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Nah, kita nanti akan belajar membuat pertanyaan dari gambar ini. Ya, kita gunakan kalimat dengan bahasa yang sopan. Kalimat tanya yaitu kalimat untuk menanyakan sesuatu. Syaratnya, kalau kita mau membuat kalimat tanya atau pertanyaan, itu kita harus menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya, contohnya apa? Apa? Kata apa itu untuk menanyakan benda. Siapa? Kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Bisa hari, bisa tanggal, bisa bulan, atau jam. Kata tanya di mana atau kemana itu untuk menanyakan tempat. Kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan, dan kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan cara. Jadi kata tanya itu ada apa, siapa, kapan, di mana atau kemana, mengapa, bagaimana. Kita perhatikan gambar yang ada di halaman 112. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Gambar di atas menceritakan tentang bermain di halaman sekolah. Sekarang kita akan berlatih membuat 5 pertanyaan tentang gambar di atas ini. Contoh kalimat tanya ya, atau pertanyaan. Nomor 1, kita menggunakan kata tanya di mana. Bagaimana kalimatnya? Di mana anak-anak bermain? Nah, kalau kita membuat pertanyaan, itu jawabannya harus sesuai dengan gambar. Di mana anak-anak bermain? Jawabnya, anak-anak bermain di halaman sekolah. Contoh nomor 2, kita akan membuat dengan kata tanya
siapa? Siapa yang bermain kelereng? Ada tidak di gambar ini? Ada. Berarti kalimat pertanyaan yang kita buat sudah sesuai dengan gambar. Nomor 3, kita menggunakan kata tanya kapan. Kapan mereka bermain di halaman sekolah? Nomor 4, siapa? Siapa yang bermain lompat tali? Ada toh yang bermain lompat tali di sini? Nah, berarti kalimat tanya ini sudah sesuai dengan gambar. Nomor 5, apa yang dilakukan 3 anak yang berjajar? Ada gelas di atasnya. Sedang apa mereka? Sedang melakukan estafet air. Gitu ya. Jadi kalau kita disuruh membuat pertanyaan berdasarkan gambar, berarti pertanyaannya nanti harus sesuai dengan apa yang ada di gambar. Sekarang ayo membaca. Kalian baca teks bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan begal. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, bagaimana hasil terkaanmu tadi? Sudah sesuaikah? Apakah sudah sesuai dengan apa yang kamu baca? Nah, tadi kita sudah membuat pertanyaan. Pertanyaan tadi, jawabannya sudah sesuai dengan yang ada di teks ini apa belum? Sudah ya. Jadi, sekarang tugas kalian setelah membaca teks bacaan yang berjudul bermain di halaman sekolah, tugas kalian membuat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Gunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan jangan lupa di akhir kalimat nanti diberi tanda tanya. Oke? Tugas kalian membuat pertanyaan lalu menjawab pertanyaan. Halaman 114 dan 115. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian. Ya, caranya bagaimana? Apa itu pembagian? Kita baca teks percakapan berikut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6
dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi, setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Makasih ya, Mei. Sama-sama, Benny, Edo. Nah, sekarang ayo kita coba. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Tulis dalam kalimat matematika. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Berarti ini kalimat matematikanya yaitu 8 dibagi 2 sama dengan, caranya kita buat pengurangan berulang dulu. 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maksudnya begini, 8 ini karena 8 dibagi 2, maka 8 ini harus dikurangi 2 sampai habis, tidak bersisa atau 0. 8 dikurangi 2 masih sisa 6. 6 dikurangi 2 lagi masih 4. 4 dikurangi 2 lagi masih 2. 2 dikurangi 2 0. Berarti langsung ditulis sama dengan 0. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dapatnya 4 dari mana? Dari pengurangannya ini tadi berapa kali? 8 dikurangi 2 1 kali, 2 lagi yang kedua, 2 lagi yang ketiga, 2 lagi yang keempat. Berarti ada 4 kali pengurangannya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Itu nggih. Nanti kalian kerjakan yang percakapan kedua, ketiga, dan keempat. Caranya seperti Bu Guru tadi. Ditulis pembagiannya dulu. Misalnya ini yang kedua, 18 dibagi 6 sama dengan, setelah kamu tulis bentuk pembagiannya, terus tulis bentuk pengurangannya. 18 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Begitu ya anak-anak. Nah, jadi 18 dibagi 6 sama dengan 3. Dapatnya 3 dari ini 6-nya ini tadi. Untuk mengurangi 18-nya berapa kali? 1, 2, 3. Berarti 18 dibagi 6 sama dengan 3. Itu selanjutnya kalian kerjakan sendiri halaman 118 dan halaman 119 yang bagian atas nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu nggih, penjelasan dari Bu Guru. Semoga anak-anak bisa memahami. Tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu cuci tangan dan pakai masker ketika keluar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.